Inilah 10 berita unggulan Timnas Indonesia pagi ini. Timnas Indonesia U16 kesurupan bantai Vietnam. Begini kata Nova Arianto. Catatan Nova Arianto untuk pemain Timnas U16 Indonesia setelah kalahkan Vietnam 5 gol tanpa balas. Begini katanya. Timnas U16 Indonesia si paling spesialis gol di injury time. Timnas U16 Indonesia rebut posisi ketiga usai bantai Vietnam. Inilah alasan Nova Arianto beri pujian kepada pemain Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia ditempa keras. Nova Arianto pada bangun generasi invincible skuad Garuda. Usai timnya dibantai Timnas U16 Indonesia, begini kata pelatih Vietnam tersebut. Dibobol 5 gol oleh Timnas U16 Indonesia, pelatih Vietnam auto nangis kejer. Erick Thohir ingin 3-4 pemain Timnas U16 Indonesia promosi. Begini reaksi Nova Arianto. Legenda sepak bola Australia kirim pujian untuk Timnas Indonesia. Kode untuk Nova Arianto? Penasaran dengan berita selengkapnya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto menilai laga melawan Vietnam tidak mudah, namun ia bersyukur dengan kerja keras para pemainnya. Timnas U16 Indonesia tampil cukup mendominasi. Di babak pertama Garuda Asia mampu unggul 2-0. 2 gol itu dicetak oleh Muhammad Zahabi Ghali pada menit 45 dan Dava Zaidan 45 tambah 5. Pada babak kedua, Timnas U16 Indonesia terus mendominasi, terbukti dengan 3 gol yang dicetak oleh Muhammad Zahabi Ghali 78 dan Daniel Alfredo 76 dan 82. Meski mampu menang besar, Nova Arianto mengaku kesulitan karena waktu recovery yang singkat. Yang pertama pastinya bukan pertandingan yang mudah ya buat tim nasional. Sekali lagi secara kondisi kita hanya dapat 1 hari recovery dan secara maksimal karena kita bisa lihat di awal-awal yang ada kondisinya pemain sangat-sangat berat. Kata Nova Arianto. Ya tapi saya sekali lagi bersyukur pemain bisa melakukan yang terbaik, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita persiapkan di latihan. Dan saya bersyukur, saya terima kasih sama pemain saya yang bekerja sangat luar biasa pada hari ini, sehingga kita bisa meraih kemenangan pada hari ini. Ujarnya. Lebih lanjut, Nova Arianto berpesan untuk tidak terlalu merayakan kemenangan secara berlebihan karena akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tapi saya selalu berpesan, saya minta agar euforianya tidak perlu ya terlalu berlebihan karena sekali lagi tujuan mereka ini adalah kedepannya adalah pemain timnas senior dan jalan itu masih panjang. Kata Nova Arianto. Jangan sampai cepat berpuas diri dengan hasil ini karena sekali lagi ini sebenarnya baru awal bagi mereka. Ya awal bagi mereka agar kedepannya mereka bisa menjadi pemain-pemain tim nasional masa yang akan datang. Jadi saya minta hari ini oke, kita bisa melakukan euforia. Tapi setelah besok kita akan mulai dari nol lagi, kita akan persiapan lagi untuk persiapan kualifikasi Piala Asia, ujarnya. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, memiliki catatan tersendiri untuk permainan timnya.
skuad Garuda Asia sukses mengunci posisi ketiga ASEAN Cup U16 2024. Kemenangan solid 0-5 pada laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, menutup perjalanan Indonesia. Dari 5 laga yang mereka lewati tercatat Zahabi Ghali DKK hanya mendapatkan 1 kekalahan. Hasil ini sebenarnya cukup baik karena kekalahan dari Australia berawal dari kesalahan sendiri yang membuat mereka bermain dengan 10 pemain di laga tersebut. Nova Arianto menjelaskan dari awal memang dia tidak memasang target khusus. Menurutnya, ajang perdana ini dimanfaatkan untuk mencoba semua pemainnya. Selain itu, nantinya ini adalah pondasi timnas masa depan dan harus dipersiapkan dengan maksimal. Dari awal kalau kita bicara target, sebenarnya saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Karena mereka timnas maupun U16 ini adalah generasi baru untuk tim nasional di masa yang akan datang. Jadi pastinya banyak pelajaran yang bisa didapat dari pemain, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun ini mengakui ada beberapa catatan dari permainan timnya sepanjang turnamen. Menurutnya, kesalahan individu masih menjadi masalah utama. Hasilnya, mereka harus mendapatkan penalti dan kartu merah di ajang ini. Bagaimana kita harus bisa kontrol pertandingan? Kita harus bisa mengatur ritme pertandingan, kesalahan-kesalahan individu yang tidak perlu menjadi pelajaran bagi mereka, ujarnya. Nova juga memaklumi saat dalam beberapa kondisi mereka melakukan kesalahan. Apalagi, ini adalah turnamen pertama bagi pemain timnas U16 Indonesia. Membawa nama negara di ajang internasional tentu bukan hal yang mudah. Karena timnas U16 ini pemain-pemainnya baru belum pernah bertanding internasional. Baru pertama kali menggunakan seragam Garuda pastinya tidak mudah buat pemain. Tapi saya bersyukur pemain bisa enjoy, bisa menikmati setiap pertandingan yang kita jalani. Dari pertandingan awal kita lawan Singapura sampai terakhir dalam Vietnam, pemain menunjukkan proses yang luar biasa, ujarnya. Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024 cukup sering mencetak gol di waktu masa tambahan. Total ada 6 gol. Pertama tercipta pada laga kedua grup A ASEAN Cup U16 2024 kontra Filipina. Kala itu, Mirza Firjatullah merobek gawang Filipina di menit kedua. Skor akhir 0-3 menjadi kemenangan timnas U16 atas Singapura. Kemudian pada laga ketiga grup A melawan Laos, Putu Panji membukukan gol saat pertandingan memasuki menit ketiga. Tren gol di tambahan waktu skuad Garuda Nusantara berlanjut di laga semifinal kontra Australia. Kali ini tercipta 2 gol dari upaya Zahabi Ghali menit ke-5 dan Josh Holong 90+3. Skor 3-5 ditutup untuk kemenangan Australia atas timnas U16 Indonesia. Terbaru, gol timnas U16 Indonesia di additional time dilesakan saat bertemu Vietnam pada perebutan peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Gol tersebut dicetak Zahabi Ghali 45+1 dan Dava Zaidan 45+4. Hasil akhir 5-0 ditorehkan anak asuh Nova Arianto ini di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu
3 Juli 2024. Selanjutnya, Timnas U16 Indonesia harus bersiap menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang bergulir di Kuwait pada 19 hingga 25 Oktober 2024. Timnas U16 Indonesia yang menempati grup G akan bertemu Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pada laga pertama grup G, Timnas U16 Indonesia menghadapi Kuwait Rabu (23 Oktober 2024). Kemudian melawan Kepulauan Mariana Utara Jumat (25 Oktober 2024). Ditutup duel kontra Australia 2 hari berselangnya. Timnas U16 Indonesia sukses membantai Vietnam 5-0 dalam laga perebutan posisi ketiga ASEAN CUP U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (3 Juli 2024). Timnas U16 Indonesia berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Muhammad Zaha Bigholi pada menit ke-45 dan 78. Dava Zaidan 45-4. Daniel Alfredo 76 dan 82. Dengan begitu, tim asuhan Nova Arianto berhasil finish di posisi ketiga ASEAN CUP U16 2024. Timnas U16 Indonesia dalam laga melawan Vietnam ini sebenarnya tampil mendominasi sejak awal. Tim Merah Putih bahkan berhasil memberi ancaman kepada Vietnam sejak menit-menit awal melalui peluang yang didapatkan dari tendangan pojok. Tendangan yang dieksekusi Dava Zaidan itu tertuju kepada Iputu Panji Apriawan yang tanpa pengawalan. Setelah itu, bola diumpan ke Dava kembali dan Ua yang melihat Andi Faid Jamaluddin tanpa pengawalan di sisi kiri pun langsung diberi bola melalui umpan lambung. Andi pun mencoba menerima bola dan langsung menendang melalui tendangan salto, tetapi bola masih tepat sasaran dalam dekapan Hoak Suantin. Timnas U16 Indonesia masih menguasai permainan hingga memasuki menit ke-10, tetapi juga belum ada gol yang mampu mereka cetak. Vietnam memang mencoba melakukan serangan ke pertahanan tim Merah Putih, tetapi mereka masih kesulitan. Walaupun pada menit ke-20, Vietnam sempat mengempur pertahanan skuad Garuda Asia, tetapi pertahanan rapat tim Merah Putih membuat mereka belum mampu mencetak gol. Jual beli serangan sempat terlihat dalam laga ini hingga memasuki menit ke-35, tetapi tak juga ada gol yang mampu disarankan oleh kedua tim. Bahkan Timnas U16 Indonesia yang mendapatkan peluang beberapa kali belum juga mampu mengkonversikan menjadi gol. Timnas U16 Indonesia hingga memasuki menit ke-40 ini masih terus menekan dan bersuaha mencetak gol lebih dulu. Setelah menyerang secara bertubi-tubi hingga memasuki menit ke-42, akhirnya Timnas U16 Indonesia keluar dari kebuntuan. Tim Merah Putih sukses memimpin Timnas U16 Indonesia melalui 2 gol dalam injury time. Gol pertama tercipta melalui Muhammad Zaha Bigholi pada menit ke-45 setelah ia membawa bola seorang diri hingga pertahanan Vietnam. Ia yang tanpa pengawalan dan mampu mengecoh kiper Vietnam itu membuat Timnas U16 Indonesia memimpin lebih dulu 1-0. Ternyata keunggulan ini dipastikan bertambah saat tambahan waktu terjadi. Dalam tambahan waktu ini, para pemain Timnas U16 Indonesia menguasai permainan dengan baik, sehingga Vietnam keteteran dan tim Merah Putih mampu mencetak gol tambahan.
Dava Zaidan dipastikan mampu mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan salah dari Tran Dong Thuc. Umpan salah tersebut membuat Dava langsung menendang bola ke gawang Vietnam tepat di kotak penalti tim lawan, sehingga timnas U16 Indonesia pun memimpin 2-0. Pada babak kedua ini, timnas U16 Indonesia sebenarnya mencoba kembali menambah keunggulan. Akan tetapi, hingga memasuki menit ke-53 belum juga ada peluang uang mampu mengancam pertahanan lawan. Walaupun tak menunggu lama, akhirnya timnas U16 Indonesia mendapat peluang emas melalui tendangan bebas yang didapatkan skuad Garuda Asia pada menit ke-54. Namun, tendangan bebas hingga peluang dari tendangan penjuru yang didapatkan tak berbuah manis, karena pemain Vietnam masih membuang bola jauh. Vietnam mendapat peluang emas pada menit ke-57 melalui tendangan bebas yang didapatkan setelah Tristan Raisa melanggar pemain The Golden State Warriors muda tersebut. Namun, tendangan keras dari Nguyen Man Chuong tersebut masih tepat sasaran dalam dekapan Dava Algasemi. Timnas U16 Indonesia tampil semakin percaya diri dalam laga ini. Beberapa kali mereka mendapat peluang tetapi belum juga terjadi gol. Akan tetapi, hal itu tak membuat para pemain menyerah dan mereka terus mengempur pertahanan Vietnam, sehingga akhirnya timnas U16 Indonesia berhasil mencetak gol kembali melalui Daniel Alfredo. Gol sukses disarankan Daniel Alfredo setelah ia menerima umpan dari Mirza tepat di kotak penalti, sehingga bola langsung ditendang ke arah gawang pada menit ke-76 dan skor berubah 3-0. Tak lama setelah itu, timnas U16 Indonesia menambah keunggulan dengan gol yang berhasil dicetak oleh Goli. Goli sukses menyarankan gol ke gawang Vietnam untuk kedua kalinya dalam laga ini setelah memanfaatkan umpan dari Mirza Firjatullah pada menit ke-78. Mirza sempat kesulitan untuk menendang bola dari sisi kiri, langsung memberikan umpan kepada Goli yang ada di depan gawang, sehingga sang pemain pun langsung menendang bola ke arah gawang. Untuk itu, Goli berhasil mencetak gol kembali karena kiper Vietnam gagal menghalaunya dan juga pemain lawan yang mengawalnya gagal membendungnya. Dengan begitu, timnas U16 memimpin 4-0. Tetapi, para pemain timnas U16 Indonesia tak puas dengan skor tersebut, sehingga mereka kembali menambah keunggulan menjadi 5-0 seusai Daniel Alfredo kembali mencetak gol. Daniel yang berada di sisi kiri kotak penalti Vietnam tanpa pengawalan pemain lawan itu langsung diberi umpan bagus oleh Mirza, sehingga ia langsung mengarahkan bola ke gawang. Dengan begitu, bola pun langsung masuk ke gawang pada menit ke-82. Karena pemain Vietnam gagal menghalau serangan timnas U16 Indonesia. Skuad Garuda Asia sebenarnya terus mencoba untuk kembali mencetak gol, akan tetapi hingga tambahan waktu diberikan tak ada gol yang kembali disarankan. Untuk itu, timnas U16 Indonesia dipastikan menang 5-0 atas Vietnam. Nova Arianto menilai timnas U16 Indonesia memiliki potensi di masa depan. Skuad Garuda Asia akan menjalani laga perebutan tempat ketiga di ajang ASEAN Cup U16 2024. Penampilan Indonesia sebenarnya cukup solid sejak babak fase grup. Namun, bertarung dengan 10 pemain saat bertemu Australia tentu bukan hal yang mudah. Meski harus tumbang, daya juang semua pemain untuk menang di laga tersebut mendapatkan banyak apresiasi. Nova Arianto menjelaskan pemainnya memiliki modal yang penting di masa depan.
Termasuk mereka cukup cepat memahami keinginan pelatih saat berada di lapangan. Menurutnya, ini jadi modal penting dalam karir sepak bola mereka. Pemahaman taktik berjalan lancar. Sekali lagi saya bersyukur dengan pemain ini sangat pintar. Dalam arti menjalani taktik yang saya inginkan. Memahami permainan yang saya inginkan. Ini jadi sesuatu yang bisa mereka bawa sampai senior, kata Nova Arianto. Setelah ASEAN Cup U16 ini, mereka akan kembali dipersiapkan dengan maksimal. Pasalnya, kualifikasi Piala Asia U17 2025 sudah menunggu di depan mata. Semua pemain diharapkan bisa lebih siap karena mereka sudah bisa beradaptasi dan menemukan chemistry di dalam tim. Pastinya setelah ini ada persiapan selanjutnya karena di bulan Oktober ada kualifikasi Piala Asia U17 2025 lanjutnya. Pelatih berusia 45 tahun ini berjanji akan mempersiapkan dengan maksimal tim yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh pada semua pemain yang layak dibawa ke ajang tersebut. Selain itu, dia juga sudah banyak melakukan rotasi untuk mencoba semua pemain di ASEAN Cup U16 2024. Secara garis besar, dia sudah memiliki gambaran tim yang akan dibawa ke ajang selanjutnya. Banyak bahan evaluasi kami dalam menentukan siapa pemain yang pantas dibawa ke kualifikasi Piala Asia. Berapa persennya ya kita lihat selanjutnya, tutup Nova. Nova Arianto menegaskan bahwa pemain Timnas U16 Indonesia adalah generasi masa depan Timnas Indonesia. Nova jadi sosok yang sudah cukup mengenal Timnas senior sejauh ini. Dia merupakan asisten Shin Tae-yong dan sudah bekerja cukup lama, termasuk dalam membangun skuad Garuda hingga berada di tahap ini dan sudah berkembang cukup baik. Beberapa pendekatan di Timnas U16 Indonesia juga terinspirasi dari ilmu yang didapatkan di Timnas senior. Salah satu yang dibangun saat ini adalah mental dan fisik pemain skuad Garuda Asia yang lebih siap. Nova Arianto menjelaskan pemain yang ada di Timnas U16 Indonesia benar-benar dipersiapkan dengan baik. Bahkan, dia memasang target bahwa nantinya ada pemain yang bisa promosi ke Timnas senior. Tentunya butuh waktu dan pendekatan khusus agar misi ini bisa tercapai. Kalau lihat selama berjalannya turnamen saat ini ya kondisi fisik dan mental saya bisa bilang luar biasa. Saya bisa bilang tim ini bukan dipersiapkan untuk Piala AFF atau kualifikasi dalam kurung Piala Asia U17 2025. Saya bilang tim ini disiapkan untuk timnas ke depan, kata Nova Arianto. Mantan pemain Timnas Indonesia ini juga sudah menanamkan kepada pemainnya untuk memiliki mental baja. Ini adalah modal penting agar mereka bisa promosi ke tahap selanjutnya. Apalagi di tahap senior nanti lawan mereka tidak bisa dianggap remeh karena akan bertemu tim kuat. Masa depan Timnas ada di U16. Saya bilang bahwa daya juang dan mental mereka seperti ini jadi modal awal mereka untuk bisa bawa ke senior lanjutnya. Nova menilai bahwa secara kemampuan mereka memiliki potensi. Jam terbang dan menit bermain bisa dicari saat mereka sudah berada di tim utama. Namun, mental baja harus dibentuk sejak dini agar mereka bisa menjadi petarung yang tangguh di lapangan. Selain itu,
mereka harus bisa konsisten dan selalu memberikan yang terbaik. Kalau masalah skill dan kemampuan individu masih bisa kita bentuk. Tapi kalau pemain punya mental yang bagus, daya juang tinggi dan kerja keras, itu bisa saya panggil sampai senior, pungkasnya. Pelatih Vietnam, Tran Minh Chien, memberikan selamat kepada timnas U16 Indonesia yang berhasil keluar sebagai pemenang pada laga perebutan peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Sebagai informasi, duel antara timnas U16 Indonesia versus Vietnam terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (3 Juli 2024). Pada kesempatan ini, tim asuhan Nova Arianto berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-0. Timnas U16 Indonesia unggul 2-0 pada babak pertama. Gol tersebut dilesatkan oleh Gholi pada menit ke-45 dan Dava Zaidan pada menit ke-4. Timnas U16 Indonesia lalu menambah 3 gol lagi pada babak kedua. Rinciannya, yakni berkat gol Alfredo 76, 82, dan Gholi 78. Tepat setelah laga, Tran Minh Chien lalu memberikan selamat kepada timnas U16 Indonesia. Tak lupa, Tran Minh Chien juga mengirimkan sebuah pujian. Menurutnya, timnas U16 Indonesia telah menunjukkan penampilan yang menakjubkan. Selamat buat Indonesia atas kemenangan yang menakjubkan. Dan dapat tempat ketiga di turnamen ini, kata Tran Minh Chien. Terkait permainan, Tran Minh Chien menyoroti penampilan anak asuhnya. Tran Minh Chien menilai para pemain Vietnam kurang tampil maksimal dan membiarkan timnas U16 Indonesia terus mencetak gol. Di pertandingan ini, sebelum gol itu ada banyak pertarungan. Tetapi Vietnam akhirnya malah memberikan gol buat Indonesia. Sehingga lawan bisa menang, tuturnya. Pelatih timnas U16 Vietnam, Tran Minh Chien, membeberkan alasan timnya kebobolan banyak gol oleh timnas U16 Indonesia. Vietnam kalah dengan skor 0-5 dari timnas U16 Indonesia pada laga perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (3 Juli 2024) sore. 2 gol timnas U16 Indonesia di babak pertama dicetak oleh Muhammad Zahabi Gholi pada menit ke-45 dan Dava Zaidan El Fikri 45+5. Setelah pertandingan, pelatih Tran Minh Chien mengutarakan bahwa ia tidak mengira bahwa tertinggal 2 gol pada babak pertama. Dalam sepak bola usia dini, segalanya bisa terjadi, kata Tran Minh Chien. Hari ini kami tidak disangka kebobolan 2 gol dengan jeda waktu yang sangat cepat, ujar. Pada babak kedua, Vietnam kebobolan 3 gol lagi oleh Muhammad Zahabi Gholi 45 dan Daniel Alfredo 76, 82. Tran Minh Chien menilai di babak kedua pemainnya banyak membuat kesalahan yang tak perlu sehingga berakhir dengan kebobolan lebih banyak pada babak pertama. Mungkin di babak kedua, pemain mulai kehilangan konsentrasi dan stamina. Jadi mereka membuat kesalahan-kesalahan yang konyol juga. Itu yang membuat kami kebobolan banyak gol, kata Tran Minh Chien. Setelah ASEAN Cup U16 2024, timnas U16 Vietnam akan melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah turnamen ini, kami akan istirahat selama 1 pekan,
kata Tran Minh Chien. Lalu, anak-anak akan ikut kejuaraan domestik di Vietnam. Setelah kejuaraan itu, kami akan ikut turnamen persahabatan di Cina. Juga ada TC di Jepang untuk persiapan kualifikasi AFC U17. Kami akan pulang. Dan anak 2 akan ikut kompetisi domestik di Vietnam. Setelah itu ikut di Cina dan Jepang untuk persiapan kualifikasi AFC U17, ujarnya. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku ingin 3-4 pemain Timnas U16 Indonesia promosi ke Timnas U20 Indonesia. Erick Thohir menginginkan 3-4 pemain Timnas U16 Indonesia promosi ke Timnas U20 Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai Timnas U16 Indonesia tumbang di semifinal ASEAN Cup U16 2024 dari Australia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi daya juang pasukan Nova Arianto. Timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia namun memberikan perlawanan hebat hingga menit terakhir. Padahal Garuda Asia bermain dengan 10 pemain sejak menit 28. Mohammad Mirza sempat mengimbangi Australia 2-2 di babak pertama. Namun mereka tak kuasa menahan gempuran Australia di babak kedua hingga kalah dengan skor 3-5. Kita nggak kalah, cuma hari ini bola bundar dan ya kebetulan kita kena kartu merah, kata Erick Thohir. Namanya juga sepak bola, tetapi tadi dengan 10 pemain kita bisa skor 2 gol. Ini masa depan tim nasional kita bangun. Saya rasa di sini ada 3-4 pemain sebagai pelapis nanti di U20 yang kita bangun, tambahnya. Sementara itu, pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto mengisyaratkan tak ingin buru-buru mempromosikan anak asuhnya. Hal ini dikatakan Nova saat Timnas U16 Indonesia mengalahkan Laos di laga terakhir grup A ASEAN Cup U16 2024. Belum ada komunikasi antara Nova dan Indra Syafri juga Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior. Mengenai komunikasi dengan Coach Shin maupun Coach Indra, kita belum melakukannya karena saat ini kita masih fokus di gelaran AFF kali ini. Termasuk Coach Shin yang saat ini kan kondisinya lagi belum sehat betul ya, kata Nova. Termasuk dengan Coach Indra karena saya bilang jalan mereka sebenarnya masih panjang. Dan kita tidak mau mereka terburu-buru untuk tampil di U19 atau U23 ataupun senior. Tapi harapannya mereka bisa selalu ambil pengalaman selama tampil di AFF ini. Nova beralasan para pemainnya masih perlu diuji setelah ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia masih punya satu ajang lagi dengan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober mendatang. Termasuk di kualifikasi AFC U17 2025 agar kedepannya mereka lebih matang. Dan nanti di saat mereka naik level di U19, U20, dan U23, mereka sudah siap secara fisik, secara mental, maupun secara teknik. Tambahnya, legenda Timnas Australia, Tim Cahill, mengakui perkembangan Timnas Indonesia berjalan pesat. Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong sudah mencapai babak baru. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
dan akan menantang tim-tim kuat di Asia. Selain itu, skuad Garuda baru saja tampil solid dengan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia juga melaju jauh di Piala Asia dan sempat hampir lolos ke Olimpiade 2024 meski akhirnya tumbang di babak playoff. Ini jadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai bangkit dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim Cahil memberikan apresiasi kepada perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, semua pihak baik klub dan pemerintah harus memiliki visi yang sama demi memajukan sepak bola. Selain itu, Akademi Sepak Bola merupakan salah satu pondasi untuk membangun timnas yang kuat. Saya rasa hal terpenting dalam sepak bola yang juga saya diskusikan dengan pemerintah adalah mengenai rasa lapar akan sepak bola. Akademi juga akan terbantu, kata tim Cahil dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Dewa United. Mantan pemain Everton ini menambahkan, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat saat ini. Timnas senior dan kelompok umur mampu menunjukkan kualitasnya di ajang internasional. Kondisi ini akan memacu generasi selanjutnya untuk menyamai pencapaian yang sama dan ini adalah posisi yang krusial. Seberapa bagus Timnas U23 Indonesia di Piala Asia? Harapan yang diberikan kepada pemain muda baik laki-laki atau perempuan. Juga di waktu yang sama kepada tim utama, lanjutnya. Cahil menilai bahwa pemain keturunan Indonesia memiliki tempat tersendiri di Timnas. Mereka dengan didikan Eropa membantu sepak bola Indonesia berkembang lebih jauh di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Dia menilai kombinasi ini ditambah penyelenggaraan liga yang lebih maju akan membuat Indonesia semakin baik. Akan banyak pemain yang punya garis keturunan Indonesia yang bermain di Belanda dan kini mulai bermain untuk Indonesia. Juga untuk liga dengan 18 tim dan 8 pemain asing 6 tambah 2, tutup Cahil.